ومن تبعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ma ba'd. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita setelah kita membahas tentang sunnah-sunnah wudu, begitupun tata cara wudu. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, faslun fil istinja, fasal tentang istinja. Wa adabil qadil hajat, dan adab buang hajat. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghair. Yang namanya istinja hukumnya wajib, ya. Min khurujil bauli, dengan sebab keluarnya kencing, wal ghaiti atau kotoran. Jadi perlu dijelaskan dulu dalam istilah fikih yang namanya bersuci, ya, atau cebok, ada 3 istilahnya. Yang pertama ada yang namanya istinja, yang kedua istitobah, yang ketiga istijmar. Ya, istilah 3 apa? Istinja, istitobah, sama istijmar. Apa bedanya? Istinja itu, ya, ame istitobah, yaitu bersuci menggunakan air atau batu, atau air sekaligus batu, itu namanya istinja. Adapun istijmar itu istinja yang khusus pakai batu. Jadi kalau pakai batu doang namanya istijmar, istilahnya begitu. Dan kata istinja sendiri, ya, berasal dari kata najah. Najah itu artinya selamat. Berarti kalau kita tambahkan istanja, yastanji, istinjaan, itu dalam bahasa Arab maknanya minta, ya, tolak. Jadi kalau misalnya najah selamat, istinja minta selamat, ya. Kenapa kok namanya minta selamat? Karena memang orang yang istinjanya nggak benar itu nggak selamat. Bahkan kata Rasulullah, inna amati ada bil qabri, sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu gara-gara istinjanya nggak benar. Ya, jadi masalah cebok ini pentingnya. Nah maka, ya, sebegitu pentingnya masalah cebok, ya, ulama-ulama kita selalu tuh ngajarin, negesin kalau cebok yang bersih, ya, kalau istinja yang tuntas. Nah ini kita akan bahas bagaimana, ya. Dan apa hukumnya tadi? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib, ya. Dengan apa wajibnya? Di sini dikatakan, ya, wal afdalu, dan yang paling utama, an yastanjiya awalan bil ahjar, yaitu beristinja dengan batu, ya. Kalimat ahjar berarti jamak, berarti batu berapa? 3. Summa yusbi'uha bil ma', habis pakai batu baru pakai airnya. Yang paling batu dulu baru air, ya. Apa hikmahnya pakai batu baru air? Hikmahnya agar tangan kita jangan sampai menyentuh langsung kepada najis, ya. Jadi kalau misalnya tangan kita menyentuh kepada najis, ya, tangan kita kotor. Maka ajaran syariat yang paling afdal pakai batu, habis itu siram pakai air. Jadi batu untuk mengapain? Untuk mengangkat air najasah, zat daripada najis itu, ya. Ada yang nanya, Ustaz, kalau megang kotoran hukumnya apa? Ya salah, maaf ya, teh lancung misalnya. Kalau teh lancung apa? Teh kotor, teman teh kotor. Karena hukumnya megang kotoran apa? Ulama mengatakan hukumnya megang kotoran dengan sengaja hal. Jadi kalau ada najis, ya, baik itu najis manusia, ya, apalagi najis hewan, baik itu najis sendiri. Maaf, misalnya kencing di tangannya gitu, ya, itu nggak boleh, haram, ya. Jadi ada orang dalam muhdin najasah, dia itu melumuri badannya, anggota tubuhnya dengan najis atau memegang najis, dasarnya hukumnya apa? Lalu kenapa orang kalau istinja, kalau cebok itu megang kotoran, ya? Megang. Nah itu darurat, ya, diperbolehkan karena apa? Darurat. Asalnya nggak boleh, gitu.
Makanya paling bagus tadi kalau kita isinya pakai apa? Pakai batu dulu agar jangan sampai tangan kita menyentuh kotoran. Jelas? Ya, bahkan dulu ya awalnya para sahabat pakai batu doang. Awalnya ya, nggak pakai air. Para sahabat pakai batu. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, Nabi, ini perlu kita kasih tahu. Khasaisnya Nabi, ketika buang hajat kotorannya nggak ditemukan lagi bekasnya. Baik itu kotoran pada dirinya maupun kotoran yang keluar dari dirinya hilang. Kalau nggak kelihatan lagi. Itu khasais Nabi, keistimewaan Nabi. Ya. Dan bahkan darahnya, ya, jadi suci. Ya. Jadi nggak ada yang najis dari diri kita, dari diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah sahabat beristinja dengan batu, ada satu kelompok. Ini setelah satu kelompok ini mereka punya kebiasaan unik. Mereka kalau istinja nggak pakai batu lah, pakai air habis itu. Nah, dipuji sama Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang taubat dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Nah, itu bersuci yang dimaksud di sini adalah cebok dengan apa? Batu dengan menggunakan air. Jadi dua. Jadi dasarnya sahabat pakai batu, pakai batu doang. Kita nggak heran kalau sekarang orang bule pakai tisu doang ya. Kalau zaman sahabat pakai batu doang. Memang kalau orang kita nggak aci ya, namanya istrinya dulu pakai apa? Air, nggak aci. Bahkan sekarang udah canggih udah. Dulu kita masih pakai batu, semprotan ya. Kalau di kloset kan ada batu. Sekarang udah nggak pakai semprotan sekarang. Tinggal puter kan. Bahkan yang lebih canggih lagi nggak pakai diputer, dia ngerti dia, tinggal pencet. Memang takutnya pasti pencet salah gitu. Nah jadi ya zaman dulu zaman sahabat nggak pakai air, sampailah ada satu kelompok, nah diikutin. Itu yang paling utama. Nah batu yang digunakan nanti dijelaskan di sini ya, syarat-syarat batunya apa aja. Ya yang jelas itu batu ya. Satu yang pertama harus berjumlah 3 buah. Ya, harus berjumlah 3 buah. Atau satu batu cuma punya 3 sisi yang menggantikan 3 buah tadi. Wa yajuzu an yaktasara mustanji 'alal ma'. Ya, dan boleh saja orang yang beristinja meringkasnya hanya dengan air saja. Ya, jadi kalau kita cebok berapa kali tuh? Sekali, 2 kali atau 3 kali kalau pakai air? Ya, sekali cukup ya. Sekali cukup. Sama kayak kita kemarin basuh rambut. Kemarin kita bahas ya, berapa helai itu? 3 helai. Bahkan ada yang mengatakan dalam satu kitab 1 helai nggak apa-apa. Bahkan dari 1 helai setengahnya gitu. Kalau pakai kecil ini ya, kan nggak mungkin. Ini kan kalau kita basuh ini dikena semua kan? Enggak. Ini masih ada bagian yang tertutup kecil ada enggak? Nah itu masih boleh kata ulama. Jadi nggak mesti 3 apa? 3 helai. Walaupun ada ulama yang mensyaratkan minimal berapa? 3 helai. Tapi ada yang mengatakan 1 helai walaupun setengahnya masih dianggap sah. Nah ada kondisi ya sama tadi dasarnya 1 kali siram. Cuman kalau sekali siram nggak cukup maka lebihkan. Ya. Berapa lebihnya? 2 atau 3. Ambil yang lain. Sama kayak kita makan ya, kalau makan kurma berapa ada bagusnya? 1, kalau kurang 3 gitu ya. Masalahnya kurmanya cuma 2, nah itu masalahnya. Gimana bang ya? Hah? Bagaimana ambil? Enggak, ini ada caranya gini. Nah, kurmanya 2, ya kan afdal 3. Bagaimana caranya? Bisa ada caranya. Dikopet kurmanya. Taruh 1, jadi belah 2, jadi berapa tuh? 3, itu caranya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita korban cuma 2, pengen dapat sunat 3, dikopet. Tuh, ya. Belas. Ya jadi ini atau kalau nambah 3 atau yang habis 3. Ada teman saya, ada orang di Ustaz juga, ya Insya Allah. Dia bininya 2, ngeledekin kita menurut Ustaz.
Kita ini kalau punya bini dilewatin sebelah templang sebelah Ustaz, biar lurus sebelah lagi cari ganti dulu. Nah kalau tidak bagaimana? Kasihan dong. Enggak, di belakang pengen dong gitu. Kalau 4 bagaimana? Kisaran 2 kan kiri gitu katanya. Ya Allah. Begitu kami cari. Baik, jadi boleh saja kita hanya menggunakan air atau ya, kalau nggak air boleh juga menggunakan 3 buah batu. Yang penting yunki bihinnal mahalla, dia bisa mensucikan dengan batu-batu itu akan tempat keluarnya najis. Ya. Wayusan membahadara kita disunahkan setelah itu ya, mengerjakannya dengan ganjil. Ya. Di sana batu kalau misalnya 3 belum cukup, 5 belum cukup. Nah, faida arada al-ittisal ala ahli, kalau pengen meringkasnya, ya, batu apa air? Nah, maka kata beliau, fal ma'u afdal, air lebih afdal daripada batu, gitu ya. Jadi ada filosofinya begini, antara air sama batu. Air sama batu sama-sama bisa menghilangkan kotoran. Ya. Betul? Air bisa menghilangkan kotoran, batu bisa menghilangkan kotoran. Filosofinya begini, sifat 2 air, apa sifat air? Lembut. Yang kedua, sifat batu apa? Keras. Sifat keras dan sifat lembut sama-sama bisa menghilangkan kotoran. Jadi kalau kita punya murid, ya, boleh kita pakai apa? Sifat lembut seperti air. Boleh kita pakai apa? Sifat keras seperti batu. Kan ada guru yang keras banget yang kalau kita ngaji udah takut duluan gitu. Borotan lah itu guru. Ya, baca, nggak bisa, tepat gitu. Tangan tangan, dulu di Pantai Iran itu ya guru kita ya. Kalau ngajar bawa penggaris, Ustaz Nasruddin kalau nggak salah ya bawa penggaris. Itu setiap kali ngajar penggaris apa itu? Mungkin yang Pantai Iran ngalamin. Tahu itu patah. Tapi ya sebagian muridnya ya kayak Gontor itu ya Gontor pendidikannya keras, tapi jadi. Nah, tapi dikatakan di sini katanya fal ma'u afdal, antara air dengan batu yang lebih afdal yang mana? Artinya apa? Mendidik dengan kelembutan itu juga bagus, bahkan lebih utama. Ya. Nggak sedikit orang yang terdidik dengan kekerasan jadi keras. Ya. Syukur-syukur jadi. Almarhum almarhumlah Imam Zarkasi, pimpinan pondok Gontor itu dulu kalau gampar orang itu yang digampar jadi orang kaya. Jadi kalau santrinya macam-macam digampar sama dia, gedenya ngerasa dulu berkah digampar kiai misalnya. Makanya orang-orang setelahnya pada pengen diapain. Dulu nih yang bedanya begini. Dulu sama sekarang kenapa beda? Dulu orang dulu gampar karena sayang. Yang kedua, bukan hawa nafsu. Yang ketiga, malam mereka doain semoga ini anak yang digampar jadi orang. Kalau orang sekarang gampar cuma apa? Laporan. Cuma gampar doang. Ya makanya beda nih gamparnya orang dulu sama gamparnya orang. Jadi orang dulu kalah ya, kita mau ngambil mangga ayo disamperin. Orang sekarang kagak, bayar sekarang tadi. Orang ngalah laporin polisi kan gitu. Ya makanya tuh kalau kita jadi orang tua, pengen jadi anak, bisa dengan 2 cara, dengan kelembutan seperti air atau dengan keras seperti batu. Tapi kata ulama, fal ma'u afdal, yang lebih afdal lembut. Gitu. Ya. Atau kalau bisa digabungkan maka lebih bagus. Jadi keras juga, lembut juga. Gimana contohnya keras sama lembut? Nah, tegas ya. Jadi kalau misalnya dulu pernah kejadian di Fatailah, saya kan ngajar di Fatailah juga sebentar. Ngajar anak-anak kelas 6 PMI. Ada salah seorang murid bandel, emang ini paling gadung satu sekolah. Itu kita gambar pakai apa? Pakai apa namanya? Kertas LKS. Saking keselnya. Cuma nyesel, abis saya gambar nyesel. Terus saya panggil ini, saya kasih dia coba. Dulu dia pada zaman dulu deh, saya kasih coba. Besok ketemu lagi saya kasih lagi.
Jadi keras cuman lembut gitu. Akhirnya apa? Ini orang paling taat sama saya. Anak guru-gurunya ngelawan sama saya taat. Kenapa? Karena kita pukul juga, kita kasih duit juga. Kalau sekarang jangan cepat, cepet lah. Masih cepat juga. Ya cepat gak ada mie ayam ya. Ada mie ayam bukan? Ada. Zaman dulu 3.000 masih ada mie ayam. Sekarang berapa? Berapa jajan anak sekarang? Hah? Baca dulu cok. Paling gede 300 segede banget. Kan dari zaman Kang Jain kegedean lagi. Masuk gopek orang kaya itu 10. Jajan gopek dapat bubur, dapat teh. Jadi itu filosofinya aja. Jadi setiap ilmu itu ada filosofinya. Itulah uniknya ciptaan Allah. Kita bisa memandang segala sesuatu itu zahirnya atau batinnya. Gitu. Makanya semua bisa jadi pelajaran yang kita lihat semua. Coba Islam itu kata Rasulullah kalau dunia seperti bangunan. Jadi kalau kita lihat bangunan ya ingat Islam. Tiangnya sholat, pondasinya apa? Syahadat, temboknya puasa, pintunya zakat, atapnya apa? Haji. Gitu. Ya, jadi kembali lagi kita lagi bahas fikih, tapi kita bisa melihat tuh ternyata ada unsur filosofinya. Gitu. Makanya ada salah satu ulama mengarang kitab tentang filosofi tasawuf dalam fikih. Ya, jadi ketika kita melihat fikih, oh ini ternyata mengandung isyarat di sini. Jelas ya? Jadi kalau kita memperlakukan suami dengan batuk dengan air kira-kira, nah, dengan air, saya belum bukan itu. Satu usaha pakai air, saya pakai air. Batu sama air ketemu nggak? Bisa ketemu. Batu nggak ketemu. Jadi kalau suami kita jadi batu, kita jadi apa? Jangan jadi batu juga. Suami kita air, kita jadi apa? Jadi galon. Kita tampung tuh suami kita. Jadi jangan ya, suami jadi air, kita jadi batu jangan. Kita jadi galon, kita tampung lagi kita. Nah, ya. Nah, syaratnya ya. Oh enggak, di sini nggak ada syaratnya nih, nggak ada syaratnya, langsung aja. Dan ada orang buang hajat yajtanibu istiqbal al-qiblah. Nah dia, kalau kita buang hajat usahakan jangan menghadap kiblat. Ya. Ini dikatakan di sini hukumnya wajib. Ya. Bagaimana tuh? Nah kalau zaman dulu nih ada jamban, tahu nggak jamban dulu ya? Kalau sekarang masih nggak ada ya. Mungkin yang buat trekking gunung, kalau ke gunung kira-kira tuh buang hajatnya di mana sih? Saya belum pernah naik ke gunung tinggi, belum pernah ya. Ada MDPL belum pernah. Soalnya manjat puncak aja udah mos-mosan gitu kan. Apalagi manjat gunung, ada di mana buang hajatnya? Nah, di alam. Nah, itu nggak boleh. Ya, kalau kita buang hajat, nah kan di alam terbuka, jangan menghadap kiblat. Ya, kalau zaman dulu sih masih ada ya, di Amban yang buang hajat di kali masih banyak ya. Cuma sekarang udah nggak ada. Atau membelakanginya. Nah, tapi fisahra ini di padang pasir tempat terbuka. Sering ada orang bilang gini, Ustaz kalau kita di kamar mandi saya ada kiblat Ustaz, gimana? Apa saya perlu roba? Gitu. Kata ulama fikih nggak perlu. Jadi kalau buang hajat di kamar mandi itu nggak perlu, ya nggak ada adat ini. Ya. Mau ngadep kiblat yang ada mana silahkan karena ketutupan. Kalau tempat terbuka, nah itu dia harus menghindari arah kiblat atau jangan juga membelakangi arah kiblat. Nah, nih, kata ulama ukurannya gimana Ustaz? Nah, ini ukurannya ya, ini ukuran jamban ya. Jadi jamban yang syar'i itu ukurannya 3 ziro nih. Jadi 1, 2, 3 hasta. Kalau ukurannya itu penghalangnya lebih dari 3 hasta, maka bebas kita ngadep mana aja. Tapi kalau memang kurang, contohnya segini nih kan ya. Nah, ini nggak boleh kita ngadep kiblat. Tapi kalau tinggi melebihi 3 hasta, boleh kemana aja. Nah, pertanyaannya, WC kita 3 hasta nggak? Lebih. Boleh nggak ngadep kiblat? Boleh, nggak masalah. Itu hukum fikihnya. Ya, hukum fikihnya. Jadi kalau secara hukum fikih sah-sah aja orang menghadap, makanya nggak perlu dilupa itu. Ya. Ada rumahnya yang ada kiblat di sini.
umumnya nggak ada sih, biasanya nggak ada sono ya. Jadi kalau misalnya ada rumah orang yang begitu, ya itu nggak masalah. Jelas paham hadirin? Kalau mau nanya apa ya langsung tunjuk tangan aja ya. Kalian mungkin ada yang tanya. Nah, illal bina al mu'adda li qadril hajah, kecuali memang di tempat ruangan yang disediakan buat buang hajat, maka nggak ada haram ngadap kiblat di situ. Ya. Tapi dijawab Imam Ghazali. Imam Ghazali di sini, Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali nih, memang standarnya tinggi. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan buat para aulia, para orang soleh yang namanya arah kiblat, mau dia ke alangan tembok, mau ke alingan tembok, yang namanya kiblat ya kita kalau sholat nih ngadep tembok nggak? Ke alingan tembok nggak? Apakah disebutkan kiblat? Disebutkan kiblat, walaupun kalinya apa? Berarti orang kalau buang hajat sama itu kata Imam Ghazali. Cuman ini standarnya tinggi, hati-hati namanya. Tapi kalau kita pakai yang barusan, boleh nggak? Boleh aja, kan fikihnya. Jadi memang ulama-ulama tasawuf itu memang lebih ke arah hati-hati. Walaupun boleh-boleh aja. Bahkan ada seorang sufi, seorang wali, dia kalau yang masakan itu orang zalim, orang nggak sholat, walaupun makanannya halal, dia nggak mau makan. Padahal kan makanannya halal, cuman yang masaknya kagak bener, orang nggak sholat nggak makan. Ada alasan sebenarnya, begini. Kita minum, ya. Apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi diri kita. Ya. Buat orang minum nggak baca Bismillah, ya. Boleh nggak? Nggak apa-apa, boleh, silakan. Orang Bismillah tapi buat orang-orang soleh sekelas wali, buat mereka makanan yang tidak diucapkan Bismillah maka setara dengan bangkai nilai. Setara dengan apa? Maka tidak ada keberkahan, ya. Tidak ada kenikmatan yang sempurna. Ya. Makanya apapun harus Bismillah, termasuk minum Bismillah. Ya bahkan kalau kita minum nih Bismillahirrahmanirrahim, minum 3 kali Bismillah Alhamdulillah, Bismillah Alhamdulillah. Itu kata Syekh Syarawi, air yang masuk ke perut kita itu istighfar buat kita. Dengan syarat apa? Bismillah Alhamdulillah, Bismillah 3 kali. Begitupun makanan, sama, begitupun ngajar. Jadi kita ngajar yang nyampe ilmu, Bismillah juga. Yang ngaji, Bismillah juga. Agar apa yang saya sampaikan masuk ke dalam hati dan bisa diamalkan, tidak jadi bangkai. Jadi menurut sebagian ulama, hewan yang dipotong nggak baca Bismillah itu jadi bangkai. Maka ilmu yang diajarkan tanpa Bismillah ilmunya bangkai, artinya nggak manfaat. Banyak orang lain nggak manfaat ilmunya karena nggak baca Bismillah. Yang ngajar nggak baca Bismillah, yang ngaji nggak baca, makanya nggak manfaat ilmunya. Makanan juga sama, yang harusnya kenyang jadi nggak kenyang. Ya. Kita makan Indomie 1, coba sekarang makan Indomie 1 cukup nggak? Kira-kira. Oh enggak aja. Zaman dulu kayaknya kenyang ya, zaman dulu ya. Zaman dulu Indomie 1 kenyang. Zaman sekarang makan Indomie 1 kurang. Apalagi 1 kurang. Iya. Nih yang unik ya. Kita makan Indomie 1, ya kurang nggak? Kurang. Kita masak 2, kenyang nggak? Tapi Bismillah kalau kita makan 1 kenyang ada alhamdulillah. Makanya kembali lagi ya, baca Bismillah tuh. Inilah perbedaan pandangan antara orang-orang soleh, wali-wali dengan orang-orang ahli fikih. Ya, jadi kalau ahli fikih pandangannya begitu aja. Begitupun wa yajtanibu adaban qadil hajat al-baul. Bi fil ma'ir raqid. Orang yang kencing adabnya jangan kencing di air yang tergenang atau air yang tidak mengalir. Jadi kalau kita pengen kencing jangan kencing di empang. Empang nggak ngalir. Ya.
kolam, atau di tempat yang memang kayak gentong atau di lubang. Ada yang mengatakan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, salah seorang wali di Banten, beliau katakan kenapa nggak boleh kencing di air yang tergenang, karena itu tempat tinggalnya jin. Ya. Jadi jin itu tinggal di mana? Di ngempang. Nah, cuman kata beliau, ini keterangan beliau nih, kalau ngempang tinggalnya di malam hari. Ya, jadi kalau malam tempat tidurnya apa? Jin. Ya, jadi kalau misalnya sekarang jin pada banyak berkeliaran, ya wajar karena tempat itu pakai galak tamak. Malam juga tetap mancing. Jadi katanya kapan gue tidur nih malam di galak tamak, istilah dimancing juga. Ya. Nah, jadi ada beda nih, jin terbagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim di mana? Di gunung, di muslim. Ada tempat-tempat dataran tinggi di muslim. Nah, kalau jin kafir di mana? Dataran rendah. Makanya kalau kita nonton film dulu ya, film Susana, kan nyebut kemana tuh? Kerawak. Emang bener? Kerawak, ngempang, apalagi pojokan ini kan? Itu tempat yang doang. Nggak percaya? Sampai sekarang masih banyak. Ya. Tapi kalau misalnya kita ke naik gunung, ada nggak larangan gunung? Jangan ini, jangan itu kan ya? Karena jadi muslim. Ya, jadi kalau kita ke gunung, hati-hati. Jadi muslim di mana? Kalau kita maksiat di situ. Ada banyaklah larangan-larangan orang naik gunung itu ya. Jadi kenapa dilarang kencing di air yang tergenang? Satu, yang pertama, Nabi yang larang. Nabi yang larang. Kenapa Nabi larang? Nabi tahu tempat air yang tergenang itu maskanul jin. Nabi diutus rahmatan lil rahmat buat seluruh alam. Termasuk siapa yang dapat rahmat Nabi? Jin. Suatu hari Nabi lagi lihat ada sahabatnya itu ngancurin tulang. Kata Nabi, jangan dihancurin tulang. Kenapa Rasulullah? Itu makanannya jin. Kita sekarang di presto semua. Ayam presto. Sapi itu ada presto sapi. Belum ada. Ayam kan kalau kita makan kan bisa ada tulang kan. Itu buat jin itu. Di presto juga ayam semua. Cekelnya di presto. Atau jin lu makan apa-apanya. Makan nasi akur kali itu. Coba bayangin, Nabi rahmat sama jin aja Pak, Nabi pakai. Jadi larangan tadi, jangan kencing di air yang tergenang, jangan makan, jangan hancurkan tulang-tulang itu karena itu makanan jin. Nabi rahmat sama jin, termasuk ular. Alhamdulillah ya, kalau ada ular di rumah kita, itu kejadian saya punya teman. Itu di rumahnya kalau ada ular masuk ke dalam lemari, ular gede hitam masuk ke lemari. Ini hati-hati ya. Ketika itu dia mikir, dia ingat ada hadis tadi yang mengatakan kalau ada ular di rumah kita, ya, terus kita takutin dia nggak kabur, nah bahwa itu bukan ular, itu jin. Dan ternyata benar. Setelah ditunggu beberapa saat, dibuka lemarinya nggak ada. Padahal ularnya cukup gede. Gitu. Nah jadi kalau ada ular ya di rumah kita. Dan kalau kita takutin dia nggak ada reaksi, jangan dibunuh. Itu jin. Nah itulah contoh rahmat Nabi buat jin. Bahkan ada ya hukumnya menikah dengan jin. Itu dibahas dalam kitab Suyuti ya. Dalam mazhab Maliki dibahas apakah boleh manusia menikah dengan jin? Imam Maliki membolehkan dengan alasan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk manusia ibadah kan? Ibadah. Jin ibadah kan? Sama-sama dapat hukum. Maka jin juga ada hukum. Maka orang yang menikah sama jin sebagian ulama mengatakan boleh. Bahkan ada cerita jin melamar. Jin melamar. Jadi ada jin datang ke rumah seseorang melamar anaknya. Ya cuman jangan sampai terjadi. Memang gitu ya. Dulu ke tahun 2000 awal ada namanya Tebo di sini. Tebo tahu? Orang mana tuh? Tapi tahu kan ya? Jadi nggak muskilah. Ya, pernah nggak ngalamin dalam mimpi berhubungan? Ya. Baik itu sih. Ya.
Iya. Hah? Nah. Dalam mimpi berhubungan. Dalam kondisi kita junub, ya. Dalam kondisi kita nggak suci, terus mimpi berhubungan, bisa jadi jin aja. Apalagi perempuan. Ya, ada videonya kan. Ya kalau misalnya orang lagi ditertar kadang-kadang selimutnya ditarik, padahal ada orang itu. Makanya perempuan paling anti jangan sampai buka baju ngajak, itu paling anti. Makanya ada penangkalnya kalau kita biar nggak disukai jin, itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kuncian biar jin nggak bisa lihat kita kalau telanjang. Aman. Berhubungan sama istri Bismillahirrahmanirrahim. Itu jin nggak bisa lihat kita. Nah kalau kita nggak baca live streaming, berarti live streaming kan, bener nggak? Dia ada nggak di rumah kita? Cuma nih ada unik, jin itu nggak bisa nembus tembok sebenarnya. Kita kan banyak nonton tuyul dan pak tuyul kan ya. Jadi kalau lihat tuyul tuh masuk ke tembok enggak. Jin kalau kita nutup pintu nggak bisa masuk. Ya, ini penting nih, akidah. Lewat atas. Apa? Lewat atas. Nggak muat, kekecilan. Di sana kayak kita hukumnya. Jadi masuk ke mana? Pintu. Maka Nabi suruh kalau maghrib apa? Tutup pintu. Dan biar nggak masuk baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nutup pintu sampai baca Bismillahirrahmanirrahim, belum. Tapi kalau kita nggak baca, nah dia diizinkan sama Allah bisa nembus. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, semua nggak bakal masuk. Itu hukum jin. Apalagi jin udah berubah jadi wujud manusia, sama hukumnya dengan kita. Makanya tadi jin bisa gak nikah dengan manusia? Bisa. Ketika dia pengen berhubungan, dia berubah fisik jadi manusia. Jadi luas banget masalah jin. Hanya kita kudu nggak pasti kena sih dia. Kudu waspada. Berlindung ya Rabbi, a'udzubika min hamadatis. Larangan yang kedua, jangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ya, pohon berbuah nih, mangga, rambutan, jangan di bawahnya. Kenapa? Satu yang pertama, ya. Biasanya kalau pohon berbuah, buah jatuh ke mana? Ke bawah ke atas. Apa langsung ke tukang buah itu nih? Jatuh ke bawah. Kalau ada kotoran, itu nanti buahnya kenapa? Kotoran, nggak bisa dimakan. Yang kedua, ya, beda antara ya, pohon yang dia itu dikencingin orang sama yang nggak dikencingin orang. Ya. Pasti udah kagak enak banget tuh buah tuh ya. Pohon dikencingin namanya. Kita ke halte aja kadang-kadang. Oh halte, oh sini mana? Hah? Ya kan ya, hampir rata halte di mana-mana. Ya. Padahal muslim terbesar kan begitu ya. Jelas ya, jadi nggak boleh kencing atau buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Dulu ada kisah tuh Habib Kuncung dulu, Kuncung Kalimantan sih. Itu kan ada pohon besar dulu. Nah itu ada orang meneduh di bawahnya. Habib Kuncung, ya tiba-tiba nimbukin orang yang meneduh. Emang dulu kan di bawah pohon ya, nimbukin orang Kuncung. Orang-orang pada kabur, pada menghindar dari itu. Wah kabur. Nggak lama ada pohon dekat situ rubuh persis nipan tempat mereka duduk. Tadi ini udah marah-marah tuh, weh Beb, kenapa anda dimungkin gitu? Nggak lama pohon jatuh. Kata Habib, ya ini orang kalau kita bilangin awas pohon rubuh, orang nggak percaya. Tapi gue jawabin, tipu. Makanya apa? Kabur. Nah begitu tuh hadirin. Kadang Allah punya cara begitu. Kita deh kalau disuruh tobat kadang susah. Dikasih tahu, orang maksiat nanti diazab di akhirat, nggak percaya. Ya. Kenapa nggak percaya? Orang masih ngerti. Maka Allah hentikan maksiat itu orang dengan cara sakit. Allah cabut dia punya kesehatan. Yang tadinya seger jadi sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Allah saya nggak. Habis dibilangin kagak ngerti.
Jadi begitu ya. Jadi cara Allah untuk bilangin kita masa kita banyak. Termasuk dikasih sakit ya Allah. Dan sakit yang kita rasa itu adalah tanda Allah sayang. Dan kemarin saya cerita uniknya cerita anak saya sakit ya. Anak saya sakit masuk JMC, lebaran di JMC, pulang dari JMC tangannya kena treadmill kebakar sini. Anak umur 1 tahun setengah kebakar sini. Habis kebakar lama sembuh, kupingnya keluar ingus. Kita semua baru tumben lihat orang kupingnya ingusan. Ternyata kata dokter ahli itu ada kelainan di kupingnya. Wallah, kita tidak ngerti juga kalau benar apa enggak nih. Baik nih, rapi nih, kuping anak saya pakai. Subhanallah ya. Matanya bisulan. Mata udah baik nih. Kemarin anak saya kencingnya sakit, nangis kencing. Saya bilang mesti itu kan kita nggak boleh keluar kan ya. Baru keluar ini sakit, keluar ini itu tanda Allah sayang sebenarnya. Yang penting nomor satu nih, yang penting kalau kita kalau kita kena musibah, kita nggak ninggalin sholat, nggak jadi kita kebelangsa hidup kita, nggak misalnya ekonomi ambles gitu. Nah itu tanda Allah masih sayang. Sholat alhamdulillah, rezeki ya. Makanya saya bilang kemarin untuk sakit, oh iya sedekah ke dokter nih, sedekah nih. Pak ini BPJS sampai normal. Kalau BPJS juga nih, Pak ini nggak kelar sakit. Subhanallah bener itu semalaman doang. Kita ke dokter, kita bayar, kita kumpulin anak-anak, kita traktir makan, udah doain anak saya besok nih baik, alhamdulillah tuh. Jadi kenapa tadi Allah punya 1001 cara. Buat hamba yang mungkin kurang sedekah, dikasih sakit biar keluar dulu. Makanya kita jangan BPJS mulu. Keluar duit kali-kali terlah. Lah iyalah. Kita mah kadang nggak ngeh aja. Sekolah pakai KJP, berobat pakai BPJS, mengaji maunya gratisan mulu, ibadah maunya enak-enak, hidup maunya sejahtera. Lagi mati. Di mana Allah bisa ngampuni dosa kita gitu. Nah, jadi kalau Allah kasih sakit tandanya Allah apa? Sayang. Itu bahasa rindunya Allah dengan tangisan kita di malam hari. Jadi kalau Allah kangen sama hambanya dikasih apa? Sakit. Yang sibuk dikasih, yang nggak sibuk dikasih nganggur. Biar malam dimanggil Allah. Begitupun dilarang orang buang hajat di jalanan tempat orang lewat. Jelas nih. Sopir kadang-kadang itu kan males jadi yang di situ jalan. Padahal sebenarnya gampang, masih banyak asal lagi ada di sini. Ya. Memang saya perhatiin dari ujung Kuningan sampai ujung Ragunan kan ini satu ujung. Ini nggak ada yang masih kecuali asal lagi. Pinggir jalan mana? Nah cuma yang perlu kita perhatiin kalau kita kencing di masjid, kencing doang kudu bayar. Karena air masjid nggak diperuntukkan untuk orang kencing, dia buat orang sholat. Ya, jadi kalau kita pengen nggak bayar, sholat dulu 2 rakaat, baru kencing, atau kencing dulu baru sholat. Nah boleh tuh langsung kencing, kalau saya pulang nggak pakai masukin nama dosa. Kita udah pakai hak fasilitas masjid buat pribadi, nggak boleh. Kencing motor gitu juga kencing motor ya. Mentang-mentang rumahnya ke masjid, tolongin aja ke situ, silakan bayar. Ya. Berapa bayarnya? Kita serah. Umumnya orang pakai air berapa? Goceng. Ya. BPN dekat masjid di rumahnya kan ada tuh orang gitu. Bayar. Kalau nggak bayar, benar sholat 2 rakaat. Ini penting. Begitupun nggak boleh orang buang hajat di tempat ya orang neduh. Kayak ya paling kalau di sini di mana kalau udah nggak ada kali ya, udah panas semua. Halte. Kalau dulu orang ada pohon beringin, nah di Bogor masih banyak tuh. Ini subhanallah ya, pohon beringin ada pohonnya ya? Ada pohonnya kan? Nah, nggak ada. Baik itu subhanallah. Coba kalau pohon beringin ada buahnya gede lagi kayak semangka gitu. Buahnya kayak apa? Allah Akbar tuh nggak ada. Pernah lihat pohon durian? Bisa nggak dipakai ngadem? Enggak, beda sama pohon beringin.
Ya, kenapa pohon durian di setting sama Allah nggak bisa ngadem? Ya kalau ngadem repot ya. Hah? Iya, kita nyanyi tenang selama-lamanya. Apalagi nggak boleh buang hajat di lubang. Nah ini ya, lubang nggak boleh, lubang di tanah. Kata Syekh Nawawi juga lubang tempatnya jin. Yang kedua tempatnya binatang. Kita jangan mengganggu psikologi mereka. Begitupun tidak boleh berbicara ketika kencing atau buang hajat. Ngobrol di WC nggak boleh, makruh. Kecuali penting. Ini mentang-mentang di WC nggak mau ngomong dia, habis ngaji nggak mau ngomong. Air mati, belum jebok. Ngobrol nggak bisa, diem aja. Nah, jadi boleh nggak ngomong ketika di WC? Boleh, kalau ada hajat. Boleh ya sambil syamsa, nggak boleh ngadep matahari atau bulan. Nah, kapan tuh? Pas terbit. Terbit matahari nih, muncul. Nah, ngadep sana nggak boleh. Ya. Begitupun bulan, nggak boleh ngadep bulan. Tapi ada yang mengatakan nggak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ada kita buang hajat. Mengenai masalah kaifiat tata cara, nih tata cara istinja ini penting ya. Buat laki-laki ada yang namanya istibro. Istibro itu nirisin. Caranya saat yang pertama ya, tanah dia balik. Nah, cuma dehnya bukan dehe manggil, kayak gitu, tapi lebih ke dorong sambil menghentakkan 3 kali. Nah kalau perempuan dipegang bagian atasnya, ya. Kalau laki-laki diurut, ya. diurut, atau nggak digoyang-goyangin. Tergantung deh. Kalau sogir itu nggak bisa dulu, digoyang-goyangin. Karena ada kan orang. Sempit orang sampai. Nah itu nggak bisa tuh. Maka kalau nggak bisa diurut, maka cukup digoyangin aja. Ya. Dan kaifiat yang paling bagus orang buang hajat gimana baginya prakteknya gimana? Mungkin ya. Kaki kanan di atas, kaki kiri diduduk kayak begini. Jadi pokoknya gini, begitu. Ini yang paling bagus. Jadi kanannya gini. Nah ini baru kecil begini. Ya. Bukan nyomok begini udah. Itu yang paling bagus. Nah nanti ketika kita lagi cebok bagian belakang itu ya, itu kalau bahasa kata melakukan lutut digendori. Biar bagian yang tadinya itu kotor bisa bersih gitu ya. Nah itu namanya istibro, dirisin, bersihin. Dan biar aman kita mau ngecek. Ya kalau buat laki-laki cukup taruhin tisu di sini. Kita taruhin tisu. Nah, selepas nanti kita pengen sholat, tisunya kita angkat. Ya, kita lihat ada nggak najis di sini. Kalau ada najis berarti tadi kita nggak bersih. Nah ini yang bahaya nih kadang. Ada nabi lagi lewat, satu hari lagi lewat kuburan, ada suara di kuburan teriak, sahabat dengar. Ya inilah keuntungan bersama Nabi ya, masuk wifi-nya Nabi. Jadi dapat juga sinyal dari kubur. Sahabat dengar, Rasul suara apa itu ya Rasul? Oh itu orang yang kencingnya nggak bersih. Ya. Jadi kebanyakan azab kubur gara-gara kencing nggak bersih. Ya. Jadi perhatikan bagaimana cara istinja. Ada istinja, istitobah, sama istisma. Nah, cara dirisin namanya apa? Istibro. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang mau bertanya sekarang.